Hai guys, banyak banget yang tanya sama saya gimana kondisi Rusia dan Ukraina. Eh, Kondisinya ya memang sementara ini kalau dibilang baik ya enggak, dibilang buruk juga tidak. Tapi saya pikir teman-teman orang Indonesia terutama di daerah perbatasan Rusia dan Ukraina ya, kalau kota di Rusia seperti Belgorod, Voronezh, Rostov-on-Don dan dekat-dekat situ sih saya juga dengar kabar sampai tanggal 2 Maret eh, airport di selatan Rusia juga sudah ditutup. Jadi untuk meminimalisir keadaan yang buruk ya seperti pesawat tertembak atau segala macam. Tapi saya pikir kondisi stabil. Masalahnya apa? Masalahnya memang udah lama dari 2014 yang lalu. Jadi saya juga tidak bisa banyak berkomentar soal itu. Tapi selama tinggal di Rusia sih sampai sekarang so far saya juga sering keluar masuk Rusia ya karena ada pekerjaan keluar Rusia juga. Tapi belum sempat pulang ke Indonesia sampai kemarin ayah saya terakhir meninggal 1 minggu yang lalu. So far keadaan di Rusia sih baik, terutama di kota tempat tinggal saya di Ural ya. Saya banyak habisin waktu di Ural. Nah, saya keluarga di sini juga ada. Di Moskow juga saya pikir baik karena teman-teman saya juga di Moskow dan Saint Petersburg juga dalam kondisi yang baik, nggak ada masalah apa-apa. Mudah-mudahan tidak ada tidak ada masalah yang berarti dan kondisi kembali normal. Terlepas dari itu sebenarnya ya itulah politik dalam artian semua punya kepentingan, Ukraina punya kepentingan, Rusia punya kepentingan dan Amerika juga selalu ada kepentingan di situ. Saya pikir ya itulah politik dalam artian kita ya sebagai masyarakat sipil hanya bisa berdoa, memberikan dukungan, saling menguatkan bahwasanya memang orang Ukraina dan orang Rusia itu sama sebenarnya, tidak ada beda dan bagi orang Rusia, orang Ukraina itu adalah saudaranya juga dan itu mungkin menyebabkan ketika terjadi seperti ini banyak yang menyayangkan juga, tapi juga ada yang juga membenarkan apa yang dilakukan Rusia karena untuk melindungi warga Ukraina yang mayoritas juga banyak yang etnis Rusia seperti itu. Saya harap juga kedua pemimpin Rusia dan Ukraina bisa duduk bareng. Sebenarnya sudah ada perjanjian tahun 2014 lalu yang sering dikritik Rusia bahwasanya Ukraina sering mengingkari itu gitu. Tapi saya nggak tahu kurang lebihnya bagaimana perjanjian itu. Tapi saya pikir ketika kembali ke perjanjian Minsk yang saya bilang tadi itu akan menjadi damai sih sebenarnya. Yang itu yang sering banyak dikritik Rusia dan Rusia juga merasa mungkin aliansinya Eropa dan Amerika NATO juga membantu Ukraina memberi pasokan senjata juga dan tuduh-tuduhan dari Rusia yang Ukraina mencoba menggenosida etnis Rusia itu juga jadi masalah. Tapi yang paling penting bahwasanya masalah ini sebenarnya tidak begitu atau bisa sebenarnya diselesaikan dengan baik. Asal tidak ada pihak ketiga yang ikut campur. Cukup Rusia dan Ukraina aja diskusi. Tidak perlu ada Amerika, tidak perlu ada Uni Eropa. Cukup mereka berdua diskusi aja. Saya pikir mereka dengan bahasa yang sama bisa menyelesaikan masalah dengan baik dan cepat cepat bisa kembali normal ya karena kondisi juga lagi pandemi, lagi di Rusia juga pandeminya juga lagi tinggi karena musim dingin banyak orang di rumah jadi sering kontak satu sama lain. Beda saat musim panas. Kalau musim panas kan banyak orang yang mungkin sering keluar rumah ya. Jadi droplet tidak terlalu banyak ada di dalam rumah. Sekarang karena musim dingin jadi kondisi pandemi juga lagi naik. Banyak orang Rusia juga yang positif. Jadi menurut saya kurang elok aja sih di saat pandemi ini malah satu sama lain malah ribut. Mudah-mudahan tidak ada masalah yang berarti dan segera selesai masalahnya karena sebenarnya masalahnya juga tidak besar juga sebenarnya. Saling mengerti aja sih sebenarnya. Ukraina juga harus saling mengerti bahwasanya di dalam negaranya dia dan sejarah panjang negaranya dia juga ada sejarah panjang orang Rusia dan orang Rusia juga bisa diskusi dengan baik dengan orang Ukraina dan Amerika juga menahan juga tidak berkepentingan di situ. Karena menurut saya juga buat apa Amerika ada di situ karena
terlalu jauh dari negaranya. Dalam arti buat apa Amerika taruh tentaranya di situ juga, yang buat Rusia juga jadi ketakutan dan mungkin marah seperti itu. Padahal Rusia juga tidak pernah taruh tentaranya di perbatasan Amerika juga seperti itu. Jadi buat saya juga buat apa ganggu negara lain. Mending kita fokus aja ke negara kita sendiri, memperbaikinya dengan baik. Saya pikir masih banyak masalah yang perlu diselesaikan oleh Amerika, Ukraina, dan Rusia, terutama soal pandemi ini agar segera berakhir. Karena kita terus terang juga udah capek kemana-mana pakai masker, syarat vaksin, seperti itu. Jadi mudah-mudahan ini bisa segera berakhir. Dalam di Rusia juga aman, nggak ada masalah. Mungkin di daerah perbatasan aja. Saya pikir juga pihak kedutaan Indonesia juga udah memberikan eh, pemberitahuan baik di Ukraina dan kedutaan di Ukraina dan kedutaan di Rusia seperti itu. Mungkin itu aja dari saya yang bisa saya kabarkan. Selebihnya ya sebenarnya Rusia sama Ukraina juga nggak apa namanya sangat indah juga untuk dikunjungi. Jadi seperti itu. Oh iya, untuk final Liga Champions sementara ini belum ada kabar pindah dari Saint Petersburg. Dan terakhir sih kabar dari ketua panitianya si di Saint Petersburg tuh masih on schedule, artinya nggak ada berita pindah ke London segala macam karena pemindahan stadion itu nggak sembarangan karena bidding dalam menjadi tuan rumah itu ada prosesnya. Jadi dalam memindahkan itu akan apa ya namanya memikirkan proses bidding itu, dan proses bidding itu ada urusan uang dan segala macam. Jadi nggak sembarangan kita kalau jadi tuan rumah event internasional tuh ada store uang juga, dan itu ya nggak main-main juga gitu. Pihak UEFA juga akan berpikir ke situ gitu. Mudah-mudahan itu yang bisa saya jelaskan untuk sementara ini. Banyak banget pertanyaannya, saya gimana, keadaan warga negara Rusia di Rusia seperti apa. Mudah-mudahan keadaan warga Indonesia baik, kita punya grup juga saling berkomunikasi. Jadi ya diharapkan kalau ada apa-apa kita juga bisa saling bantu. Dan orang Indonesia di Rusia sebenarnya juga nggak banyak, kebanyakan juga mahasiswa, pekerja juga jarang ya karena Rusia sendiri lebih senang mempekerjakan negara pecahan Soviet yang lain seperti Kazakhstan, Uzbekistan yang notabene udah bisa bahasa Rusia seperti itu. Jadi nggak banyak juga orang Indonesia yang kerja di Rusia, jadi bisa dihitung dengan jari sih. Ya sekitar 1.500 itu kenapa kedutaan kita cuma ada di Moskow, karena sebesar Rusia harusnya punya konsulat ya misalnya. Tapi sementara ini karena nggak banyak orang Indonesia di Rusia juga, jadi sementara ini cuma ada di Moskow. Sementara ini orang Ukraina dan orang Rusia juga baik-baik aja, dan di Moskow juga masih sering ketemuan, nongkrong di kafe, jadi nggak ada masalah yang berarti sih. Ya kalau ada himbauan untuk ada yang bakal nyerang gitu kan, kebanyakan kedutaan-kedutaan negara barat kan beritanya di sosial media tuh nanti awas hati-hati ada yang nyerang gitu. Nggak ada sih sebenarnya itu. Buat apa orang Rusia juga nyerang, nggak ada gunanya juga gitu. Di Rusia juga sebelum ada ribut-ribut ini nyerang juga udah ketangkap polisi gitu. Jadi nggak mungkin lah nyerang. Paling orang mabok aja kalau nyerang, dan orang mabok saya pikir juga nyerangnya juga nggak pakai senjata ya, biasanya juga pakai botol minuman kerasnya juga. Seperti itu yang sepengalaman saya ketemu orang mabok. Jarang orang mabok bawa senjata tuh, jarang juga gitu. Jadi orang mabok biasanya bawanya botol minuman keras, tapi kalau orang bawa senjata emang niatnya nembak kayak gitu. Jadi mungkin itu aja. Terima kasih, mudah-mudahan bisa kasih penjelasan. Salam dari Rusia.